Cerita dari Dul Kemut kali ini. Dul Kemut dan sopir bus. Pada suatu hari, Dul Kemut mau pulang ke kampung naik bis. Dan bersama dengan rombongan lainnya yang sudah memesan bis itu. Bis itu mau berangkat, semua penumpang kemudian masuk di dalam bis. Sopirnya kemudian naik dan memerintahkan kernet untuk menutup pintu dan kemudian bis berangkat. Salah satu penumpang kemudian berkata kepada sopirnya, sebentar Pak Sopir. Kita belum berdoa dan Pak Sopir sebagai pemegang kemudi belum memimpin kita berdoa. Sopir itu bilang, berdoa? Kalian mau berdoa kepada siapa? Tuhan nggak ada. Sambil menancap gasnya melaju kencang. Kontan, penumpang di dalam bis kaget. Ada yang bilang, sopirnya ateis, hati-hati. Ada yang bilang, sopirnya nggak mengenal Tuhan. Ada yang bilang, sopirnya nggak kenal Tuhan. Rame. Dul Kemut hanya melihat dari belakang keramaian itu karena masih bingung apa yang terjadi. Kemudian ada satu orang yang memimpin supaya tidak ramai sendiri. Orang itu berkata, sudah, sekarang diam semuanya. Kita banyak, mari kita berdoa kepada Tuhan. Karena kita banyak, maka mudah-mudahan si sopir itu mendapat pencerahan, si sopir itu mendapat karunia, sopir itu mendapat berkah sehingga dia sadar bahwa Tuhan itu ada. Kemudian orang-orang itu berdoa sesuai petunjuk dari satu orang yang memerintahkan untuk berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Karena di dalam bis itu bermacam-macam agama, bermacam-macam keyakinan. Di tengah jalan si sopir itu menginjak gas kencang, berbelok tajam, dan bahkan sesekali ngerem agak mendadak. Orang-orang di dalam bis kemudian meneriakkan nama Tuhan karena berdoa sesuai dengan agamanya. Berteriak. Intinya mereka memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan perjalanan itu sampai di kampung tujuan. Mereka masih ramai. Kemudian orang yang memimpin tadi bicara lagi. Sekarang kita tenang. Sepanjang jalan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita. Apabila kita terus berdoa, apabila kita terus mengingat Tuhan, maka kita akan selamat. Sepanjang jalan, sopir itu berbelok tajam lagi, menginjak gas kencang lagi. Orang-orang di dalam bis berdoa. Sepanjang jalan berdoa kepada Tuhan. Kemudian sampailah bis tersebut di kampung halaman tujuan para penumpang termasuk Dul Kemut. Mereka turun dan banyak yang mengumpat. Dasar sopir bis ateis. Dasar sopir bis nggak punya Tuhan. Dasar sopir bis tidak mendapatkan karunia. Sopir bis itu belum mendapatkan pencerahan sehingga dia tidak punya Tuhan. Dul Kemut keluar terakhir. Sopir bis masih ada di depan. Semua penumpang sudah turun, sudah sepi. Kemudian sopir bis keluar sambil bilang, "Bapak yang ada di belakang kok belum keluar?" Kemudian Dul Kemut beranjak keluar di belakang sopir itu. Dul Kemut mengejar sopir itu. Ada sesuatu yang diketahui oleh Dul Kemut. Kemudian Dul Kemut memegang tangan sopir itu. Dul Kemut bilang,
Guru, guru, saya tahu kamu adalah guru. Sopir itu terkejut. Kemudian bilang pada Tul Kemud, guru? Guru apaan? Apa guru? Tul Kemud bilang, Anda tidak bisa menyembunyikan kecerahan hati Anda dari orang-orang. Dan saya melihatnya. Mungkin orang-orang itu tidak melihatnya. Tapi saya melihatnya. Guru, ampuni saya ingin tahu lebih banyak apa yang guru barusan lakukan. Kemudian sopir bis itu mengajak Tul Kemud ke satu pojok warung untuk minum teh bersama. Tul Kemud kemudian bilang, terima kasih guru. Ini menandakan lagi bahwa engkau memang guru. Engkau memang seorang sufi yang tidak dilihat oleh orang lain. Tapi aku melihatnya, guru. Tapi aku ingin tahu juga, mengapa engkau tadi melakukan hal itu sepanjang perjalanan dan di awal perjalanan pun guru sudah mengagetkan semuanya. Supir bis yang dipanggil guru itu tersenyum kepada Tul Kemud. Terima kasih, kata sopir bis itu. Terima kasih kamu sudah mengenaliku. Karena kamu mengenaliku, maka aku akan jelaskan padamu. Wahai sahabat baruku, kata sopir bis yang guru, yang sufi itu. Kamu tahu, kalau biasanya penumpang-penumpang itu sepanjang jalan dia hanya main handphone. Dia buka berita-berita yang tidak bermanfaat. Dia scrolling berita-berita hoax. Dan biasanya mereka menyukai hoax. Sepanjang jalan mereka hanya melakukan itu dengan perangkat ponselnya. Dan sepanjang jalan, kalau itu aku diamkan, maka mereka tidak akan mengingat Tuhan. Maka dari awal, aku mengambil peran itu. Biarkan mereka membenciku. Biarkan mereka tidak mengenaliku. Tetapi tujuanku sampai. Tujuanku mengajak mereka untuk mengingat Tuhan sepanjang jalan. Wahai sahabat baruku, sekali lagi, kalau itu tidak aku lakukan, mereka terlena. Mereka tidak akan mengingat Tuhan. Mereka hanya asik dengan apa yang mereka inginkan sendiri. Ada yang tidur, ada yang baca majalah, ada yang lihat handphone, berita-berita hoax, berita-berita nggak bermanfaat, tapi mereka suka. Dan sekali lagi, mereka tidak akan mengingat Tuhan. Jadi sahabat baruku, itulah yang aku lakukan. Dan kamu lihat, sepanjang jalan mereka berdoa kepada Tuhan, sepanjang jalan mereka mengingat Tuhan, dan dengan cara itu mereka kembali mengingat Tuhan. Saat itu juga Tul Kemud tersungkur, mencium kaki sopir bis yang juga guru dan seorang sufi itu. Maafkan aku, guru. Awalnya aku pun tidak mengenalimu dan aku kaget dengan sikapmu. Tapi kini aku jelas sejelas-jelasnya. Dan aku tahu apa yang kau ambil dengan penuh resiko itu. Kemudian sopir bis itu berdiri kembali. Bilang sama Tul Kemud, selamat berpisah sahabatku. Aku akan kembali membawa bis itu dan kembali ke kota, menjemput orang-orang yang lalu lalang desa, kota desa. Tul Kemud bertanya, apakah guru akan melakukan hal yang sama? Sopir bis itu bilang, ya, aku akan lakukan hal yang sama. Dan tentu saja apa yang aku lakukan bukan tanpa tujuan. Dan kamu
baru saja melihat tujuan itu. Selamat berpisah sahabatku, sampai ketemu lagi. Dul Kemud menangis karena dia mengingat mungkin dia sendiri tidak sanggup memainkan peran supir bis tadi. Peran yang dihujat, peran yang disalahpahami, peran sopir bis yang disembunyikan. Dan orang-orang akan mengenalnya sebagai sopir bis yang ugal-ugalan. Dul Kemud menuju kampungnya, kemudian bertemu dengan keluarganya, lalu dia mengucap bahagia bahwa ada pelajaran penting yang dialaminya selama perjalanan dengan bus tadi. Sahabat Bahtera, terima kasih sudah mendengarkan Dul Kemud. Semoga bisa menginspirasi untuk kegiatan tindakan kita yang penuh cinta. Selamat menebar kebaikan, selamat menebar manfaat, selamat bertindak untuk mewujudkan cinta kasih di muka bumi ini. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Jonggring Saloko.